Di mana letak sedihnya harus mengharu biru ini sebenarnya agak repot. Kenapa? Karena aku lihat konflik-konflik yang dibangun sebenarnya tidak begitu membuat penonton kalau habis nonton kayak nonton film India mungkin marah atau segala macam. Karena yang mau dimarahi itu kan ada juga pembelaan terhadap Raden Saleh. Tokoh Samsudin itu, ya tokoh Samsudin itu juga dia kan sangat pragmatis dia gitu, hampir mirip dengan kondisinya si Raden Saleh itu. Kenapa? Samsudin itu ketika Jepang masuk ya udah biro iklannya diambil untuk Jepang, nggak ada perlawanan sama sekali. Bahkan Sapei yang sangat revolusioner, dia tidak mau dipindahkan ke Australia, nggak mau, lebih baik mati aku di tanah air sendiri di Bovendigul. Sebenarnya kalau kita ambil kecenderungan tema-tema ke kiri-kirian, orang akan simpati kepada Sapei-nya kalau bicara soal postkolonial itu gitu. Kenapa? Karena si Sapei ini tidak kompromi dia terhadap kolonial. Jadi ditangkap, dibuang ya dibuang, mati nggak ada masalah. Tapi bagaimana deskripsi tentang itu, ya narasi kalau kita bilang sebenarnya kurang menarik sebenarnya. Kenapa? Datar-datar saja. Kematian temannya itu Daryanto itu juga mati dimakan buaya, udah biasa aja gitu. Terus ada yang mati karena malaria, itu biasa-biasa saja dituturkan di sini. Bahkan kematian Sapei yang itu biasa-biasa saja. Dan Ratna Juwita yang tadinya kita ini kok kayaknya mudah ditebak. Dia kepingin melihat Bovendigul, kemudian diantar oleh sekonyong-konyong kawan si Samsudin menjadi letnan kan, contohnya gitu kan, tiba-tiba sudah jadi letnan saja. Kemudian ya itu tentu ada logika-logika tersendiri, tapi bagiku logika itu kayaknya maksa gitu, sehingga tiba-tiba kawannya ada yang jadi letnan kolonel, kemudian diantarlah si Ratna ini ke atas Bovendigul dan dia melihat ke bawah di mana si Sapei yang masih dicintainya itu. Nah ini kan gejolak batin Ratna sendiri pun tidak, kalau secara bicara roman, sebagai katakanlah ini roman tentang kisah percintaan yang bersetting abad 20, ya justru Ratna Juwita juga perempuan yang biasa-biasa saja gitu. Artinya tidak ada gejolak-gejolak yang aku tidak mau membandingkan dengan novel lain ya, tapi tidak ada gejolak-gejolak yang mengatakan dia ingin Indonesia seperti apa gitu. Dia hanya melihat ya udah Sapei mati ya sudah gitu. Dia hanya bicara cintanya aja, tidak ada bicara soal bagaimana semangat revolusioner itu harus diteruskan gitu oleh si Ratna. Ratna itu juga seolah-olah apatis begitu. Justru kalau membaca ini ya, mungkin kawan-kawan yang memahami pemikiran nasionalisme mungkin setuju dengan Sapei gitu. Kenapa? Raden Saleh itu sangat pragmatis. Raden Saleh menikmati fasilitas-fasilitas kerajaan, tapi dibela oleh Samsudin gitu. Samsudin mengatakan tidak. Dia membuat lukisan-lukisan dan lukisan itu dikirim ke Eropa, ke raja-raja itu untuk menyadarkan raja-raja itu. Tapi raja-raja itu sendiri tidak tersadarkan. Walaupun Sapei pun berjuangnya juga nanggung sebenarnya di novel ini. Juga nanggung. Jadi sebenarnya ya kekhawatiran Dian ini film ini laku atau enggak bisa jadi gitu. Karena nggak ada gejolak yang sangat luar biasa di novel ini sebenarnya. Maka kalau bicara kisah Raden Salehnya ya kayak sejarah kronologis, kayak bicara tentang biografinya dari awal dia umur 9 tahun kemudian dikirim ke Eropa. Ini kayak kronologis. Persoalan batin dia ada memang, gejolak batin dia bagaimana ya, abang sepupunya juga dikurung ya, ditangkap Belanda. Dan dia juga merasa gejolak itu ada memang. Tapi kan gejolak perlawanan seperti apa itu pun tidak nampak gitu. Dia malah lebih fokus ke persoalan bagaimana proses kreatif si Raden Saleh menjadi pelukis besar gitu. Proses itu sebenarnya. Kalaupun ada gejolak-gejolak yang katakanlah gejolak batin Raden Saleh tentang nasionalisme, ya itu pun dia seolah kalah gitu. Awalnya dia itu memang dia sangat menentang itu sebenarnya. Dia merasa ya kita bangsa yang terjajah. Yang awalnya dia harus merangkak jalan ya. Kalau menghadap Belanda itu dia harus katakanlah berjongkok. Tapi di cerita ini dia sudah setara dengan ini gitu. Bahkan dia dengan
dengan gamblangnya mengatakan ketika kawannya bilang kamu itu cocok jadi pangeran dari timur, maka sejak itu dia mengatakan dirinya adalah pangeran dari timur dan orang harus setara, Belanda itu harus setara gitu. Nah, tapi di akhir-akhir cerita ya seperti kronologi tadi, akhirnya dia jadi kalah. Kenapa? Ketika dia balik dan tidak, dia bawalah anaknya dengan anak angkatnya si Sarinah dan istrinya Raden Ayu Danudireja itu untuk keliling Eropa. Dan itu dia keliling Eropa ingin menunjukkan dirinya lagi sebagai perupa sebenarnya. Tidak cita-cita dia untuk bagaimana bicara nasionalisme itu juga sangat sangat sublim betul gitu. Artinya kalau bisa kayak Latin kali, sangat sepi gitu bicara nasionalismenya itu. Tidak menggebu-gebu dia membicarakan kesederajaan. Bahkan dia di novel ini nyata-nyata dia mengatakan, siap yang mulia, hidupku kubaktikan kepada, seperti itu, kepada Raja Belanda itu. Dia menghamba betul, di cerita ini menghamba betul. Tapi ketika dia tidak mendapatkan penghargaan lagi, dia balik, kemudian kartu nama dia pangeran dari timur itu tidak boleh dipakai. Kamu bukan pangeran, sudah coret, karena memang dia bukan pangeran sebenarnya, kan gitu. Dia memang keturunan Inggris tapi bukan pangeran. Dia melukis tentang Pangeran Diponegoro. Ya, dia ingin mengatakan kepada kolonial, katakanlah kepada Belanda, bahwasanya dia tidak setuju dengan penangkapan Pangeran Diponegoro itu. Dan ketidaksetujuan itu dibuat dalam bentuk lukisan. Nah, persoalan itu kan sangat semiotik betul kan gitu. Tapi secara ini dialog-dialognya tidak mengarah ke sana, bagaimana pemberontakan dia. Kenapa? Justru dia sangat berteman, sangat nyaman berada di lingkungan kerajaan itu, sangat nyaman dia. Akhirnya dia, ketidaknyamanan dia itu karena ada revolusi. Waktu dia ke Eropa, balik, timbul kenyamanan yang baru, yaitu dia tidak diterima sebagai pangeran dari timur. Mulai susah, mulai menggadaikan ini, menggadaikan itu. Artinya mulai dia mengalami kebangkrutan ya sebagai seorang pelukis. Nah, akhirnya tapi lagi-lagi dia pingin ya lukisan-lukisan dia itu dihargai lagi oleh raja-raja itu gitu. Jadi nggak ada sebenarnya gejolak batin dia itu tidak lahir dalam bentuk aksi yang katakanlah yang revolusioner seperti Sapei. Walaupun Sapei agak gantung juga sebenarnya, ya kan? Sapei itu agak gantung juga karena udah setelah itu ditangkap terus dipindahkan, tidak ada. Walaupun Sapei hanya melakukan perlawanan ketika di kapal dia tidak mau diborgol. Nah, itulah perlawanan-perlawanan dia. Tapi itu tadi, aku melihat sebagai romans, ya akhirnya jadi romans saja. Ini hanya pengantar Ratna Juwita. Makanya di awal aku memantik diskusi ini, aku ingin bertanya-tanya, sebenarnya yang dikasih label pangeran dari timur itu apakah apakah Sapei atau Raden Saleh, atau jangan-jangan itu tadi Hobbit Liong tadi, yaitu cowok Cina yang suka sama Ratna Juwita. Terus Ratna Juwita mengatakan ketika dia pakai pakaian apa, kamulah pangeran dari timur dan aku putri Sahrazad, kan gitu kan. Kemudian dia bercermin, kira-kira begitu. Nah, kan ada tiga yang menganggap, yang dua menganggap dirinya sebagai pangeran dari timur, yang satu dianggap oleh Ratna Juwita sebagai pangeran dari timur. Nah, kalau melihat ini sebagai sebuah romans, ya romans, artinya Ratna Juwita ketika mengatakan kaulah pangeran dari timur, mengatakan Safii itu yang revolusioner itu. Nah, ini kecenderungan kajiannya ke kiri-kirian kan gitu. Kalau ke sana larinya. Kenapa? Orang-orang revolusioner itu adalah pangeran dari timur sesungguhnya. Nah, maka jadi antitesisnya Raden Saleh gitu. Nah, Raden Saleh punya gejolak batin tentang soal nasionalis, tapi itu nggak tumbuh dan menjadi aksi. Dia tidak menjadi aksi. Dia hanya menjadi kesetaraan saja, bicara kesetaraan kepada raja-raja Belanda. Walaupun aku orang Hindia Belanda, orang jajahan, tapi aku punya kesamaan derajat kepada Belanda itu. Maka dia berteman dengan Raja Prancis. Kemudian dia berteman dengan kawan-kawan Eropanya, Jerman. Walaupun dia dengan istri pertamanya juga ada gejolak kan, ada gejolak.
Nah, kalau relevansinya dengan kekinian, barangkali yang sekarang ini lagi heboh, ya, itu adalah dipulangkannya keris Kiai Naga Siluman yang dipulangkan oleh Raja Willem sekarang ini ke Jokowi, kan? Nah, ini mengingatkanku kepada satu ucapan Raden Saleh kepada Rainer Peter van der Kastile. Ya kan? Dia bilang, dia pegang keris itu gitu, kerisnya Pangeran Diponegoro itu. Apa kata Raden Saleh kepada penjaga museum ini, kan, direktur museum ini, itu dari utusan Raja Belanda, kan? Dia bilang, kembalikan keris itu kepada pemiliknya. Kalau enggak, dia pulang sendiri, katanya. Nah, hari ini apakah betul keris yang datang ke Jakarta itu adalah dipulangkan sendiri? Dan anehnya itu kan menjadi kontroversi. Maaf cakap, kontroversi juga di Kesultanan. Nah, ini kan ya kita tahu Pangeran Diponegoro itu anak selir, bukan putra mahkota gitu. Nah, ini sebagai menjadi pemantik kita membicarakan sejarah kolonial dengan kekinian juga sebenarnya. Relevan kalau ini difilmkan. Makanya hasrat Kurnia Effendi dan Iksa Kaban untuk memfilmkan ini sangat relevan dengan kondisi sekarang gitu. Bagaimana barter atau apa nggak tahu kita ya. Apakah Raja Belanda ini mau kasih investasi atau apa sehingga harus dipulangkan harta pampasan perang itu kepada Indonesia, nggak tahu juga kita. Tapi ini ada apa gitu. Nah, sebelum keris itu datang, di sini sudah ada adegan itu gitu, dialog Raden Saleh.